Halo semuanya, salam sejahtera kembali buat kita semuanya. Kali ini saya akan tambahkan satu lagi trik ya. Ini cukup menarik ya. Jadi kemarin ada challenge ke kami ya, langsung dari ya teman-teman ya yang ingin membuat seperti ini ya. Bagaimana kalau saya misalkan dalam membuat struk belanja? Ya ini misalkan kita bisa aja buat struk belanja dengan cara membuat setting eh, kertasnya ini membuat sempit atau marginnya kita buat geser ke sini ya, agak besar, kemudian ke bawahnya juga kita buat agak besar ya. Oke, nah sekarang dia kita menginginkan bahwa setiap 5 data itu ada garis bawahnya ya. Ini sempat membuat saya pusing kemarin. Tetapi sebenarnya konsepnya kita paham ya. Konsepnya cukup simpel bagaimana sebenarnya setiap kali perhitungan nomor nomor 5 itu kita kita kunci dia. Jadi ada beberapa metode ya, tetapi saya sudah temukan metode yang sangat-sangat simpel sekali dan ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Jadi ya saya sharing karena setelah belajar beberapa waktu ya, menghabiskan waktu yang cukup lama juga ini. Ya, dan sedikit saja kesalahan itu akan membuat tampilannya jadi macam-macam ya. Ya. Jadi kadang-kadang di sini garisnya muncul di semua baris gitu ya. Sampai sini kenapa dia tidak mau muncul di baris kelima saja gitu ya. Ya, jadi sudah bolak-balik saya cari tahu ini ya. Saya cari juga di grup, saya tanyakan cari di internet juga. Ya, akhirnya ketemu ini. Setelah saya coba sendiri juga ya. Jadi konsepnya sebenarnya gini, ada beberapa model. Ya, di sini hanya pada saat kita melakukan print preview saja ya. Kalau dia report preview, maka dia tidak akan nampak ya. Ya, jadi pada saat kita nanti di print, ya kalau udah di print dia akan muncul garisnya. Kita masuk ke dalam print preview seperti ini ya. Ya, jadi cukup unik ya. Jadi jangan sampai terkecoh nantinya. Ya, konsepnya adalah sebenarnya kita membuat report seperti biasa, ya seperti ini. Ya, report sekali lagi sudah saya anggap familiar. Jadi kita buat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mau di grouping juga boleh. Nah, sebenarnya nanti angkanya ini pun nanti kita mau buat tampil apa tidak itu terserah ya. Ada yang sukanya tampil gini ada angkanya. Saya sih prefernya selalu ada angka ya karena itu bagian daripada apa ya memudahkan kita untuk mengecek ya. Kalau cuman nomor gini apa misalnya nama barang aja ya kita nggak tahu sudah belanja sudah berapa gitu ya. Tapi kalau di sini kan nampak dia. Nah, nah di sini contohnya adalah untuk tidak hanya pada 5 baris ya. Jadi terserah nanti kita mau ngaturnya seperti apa. Mau 6 baris, 8 baris, setiap 10 baris kita kita kasih garis bawah. Itu juga bisa ya. Tetapi di sini kita membuat contoh yang mudah dimengerti sehingga dengan hanya menggunakan 5 baris jadi di layar juga nampak cukup jelas ya ininya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ternyata sangat-sangat sederhana sekali ya. Ya, mungkin tidak lebih daripada 10 baris program ya, tapi mencarinya setengah mati. Ya, hari ini kita akan share. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Ayo kita langsung saja simak bincang-bincang kita hari ini untuk mendapatkan aplikasi yang bagus ya. Saya rasa kalian cukup ini ya berminat ya. Oke, kita langsung saja. Jadi kita masuk ke dalam design view ya. Ya, masuk dalam ke design view. Nah, kuncinya cuman ada di sini saja ya, di detail. Ya, di detail nanti kita coba saya geser properti sedikit ke sini. Ya, detail di sini. Ya, nanti di sini kita on formatnya. Ya, on formatnya kita buat eh apa istilahnya nanti kita buat prosedurnya seperti apa ya. Ya, seperti itu tadi sudah saya eh, janjikan ya, sangat simpel sekali ya. Ya, di sini ya saya blok ya. Jadi mudah-mudahan bisa di print screen ya. Di sini di print screen ya. Jadi privat, jadi ini udah otomatis yang di sini ya. Jadi cuman kita buat seperti ini aja. If text box counter mode 5. Nah ini mode 5-nya ini adalah berapapun misalkan ya. Saya ketikkan saja menampilkan.
5 baris data. Data dengan garis bawah ya, misalkan bawah ya. Kemudian mi garis bawahnya visible sama dengan true ya, kita save dulu ya. Ya. Kemudian else mi garis bawahnya visible. Jadi cuman simple, ya, simple sekali. Berapa baris cuman 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata cuma 5 baris ya. Tapi mencari kode ini ketemunya itu memang sulit ya. Jadi pertama kita ada buah text box counternya tadi itu adalah yang ada angka yang tadi saya tunjukkan di depan. Tadi saya oke, di sini ya. Ini kita membuat text box seperti ini ya, dengan membuat text box ya, paham ya, tarik di sini, kemudian kita bikin sama dengan satu, ini udah sering sekali kita gunakan. Kemudian di sini kita bikin overall ya, terserah sih mau dibuat overall over group itu bisa, nanti kita bisa trial sendiri. Oke, kemudian ya kita kembali lagi ke aplikasi tadi ya. Tadi yang disebutkan lagi di sini adalah garis bawahnya. Nah, garis bawahnya kita di sini perlu membuat sebuah garis ya. Ini ya. Ya ini garis seperti ini dengan line ya. Seperti ini ya, dengan line seret gitu ya. Nah, ya kan miring begini, ini di sini nanti kita buat height-nya 0 ya. Nah, itu kan dia otomatis dia lurus. Nah, itu contohnya ya, membuat baris ya. Kemudian baris ini mau dibuat ukurannya pakai format ya. Nah, ini ukurannya. Nah, ini mau ukuran tebal ke tebal tipisnya, kemudian warnanya pakai di sini ya. Tapi ini ingat dari format ya, tab format ya. Tidak nampak di layar. Oke, kemudian kita masuk ke dalam. Nah, ini sudah garis bawah tadi ya. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, oke. Jadi, ini garis. Jadi artinya begini ya. Eh, jika ya data itu sudah bernilai 5 ya, atau jumlahnya sudah 5, maka garis bawah tadi, garis bawah itu visible-nya dibuat oke. Jadi dia dimunculkan. Tetapi sebaliknya, kalau dia belum 5, misalkan 1, 2, 3, 4, di sini kita akan muncul, tidak akan muncul, kita buat false ya, tidak akan tampak ya. Sangat sederhana sekali ternyata ya. Oke, saya rasa bisa langsung kalian perhatikan dan langsung bergembira ya dengan hasil ini ya. Oke, oke. Nah, ingat pada saat kita kembali ke sini, jangan kaget tadi loh, kenapa dia belum muncul? Tetapi ini hanya muncul pada saat di print preview. Nah, ini seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Oh, sekarang misalkan, oh saya masih belum puas ya, saya mau di sini pakai spasi saja lah, tidak usah ada garis, misalkan seperti itu ya. Ya kadang-kadang namanya programmer itu seni-seninya masing-masing ya. Jadi kita programmer juga mengikuti selera pasar, terutama mengikuti selera daripada customer ya. Oke, bagaimana sekarang kita membuat ini dia menjadi ada spasinya? Oke, kita tengok ya sudah saya buatkan ya untuk kalian semuanya. Kita masuk ke dalam. Oke, eh, ini adalah contohnya kalau kita mau ngeprint sekarang. Oke, sebelum masuk ke sana, mumpung lagi ini terbuka ya, kita masuk ke dalam bagaimana sekarang kalau misalkan saya mau ngeprint hanya 5 data saja, ya, 5 data saja per halaman. Ya, kalian bisa bikin 10, bikin 100 sesuai dengan mungkin nanti lembarnya ini ya. Nah, itu sangat sangat berpenting juga ya, karena kadang-kadang kita mau menyetingkan struk belanjanya itu atau kertasnya cuma maksimum menampung sekian data gitu ya. Oh, saya hanya mau misalkan ini biar tidak kepotong di sini, saya mau menampilkan 100 atau 50 atau 25 atau ini data ya. Penting juga ya. Sekarang bagaimana caranya? Oke, kita belajar lagi ya. Oke, kita masuk seperti ini. Ya, sama juga ya, masuk ke dalam detail ya. Nah, ini mungkin. Nah, ini juga caranya simple ya. Ya, artinya force new page-nya ya. Jadi eh memaksakan sini bahwa data selanjutnya akan ditampilkan di halaman berikutnya ya. Ya, kemudian di sini kalau
Ya, begitu nanti dia muncul 5 data. Oke, misalkan kita ganti, misalkan di sini kita bikin 10 misalkan ya, 10 data ya. Apa yang terjadi nanti ya? Ya, 10 data biar berbeda sedikit ya di sini kita eh, kita tampilkan apa yang terjadi, kita lihat. Ya, print previewnya akan di sini muncul 10 data ya. Ya, tergantung berapa data yang mau kita buat buat ke bawah ini ke dalam dalam satu halaman ya. Kita sudah bisa membuatnya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi bagaimana cara ini hanya dalam bukan di report preview dia tidak muncul ya sekali lagi ya. Dia akan hanya muncul pada saat di print preview seperti ini. Ya, oke, udah cukup cukup jelas ya. Ini bisa di print screen. Nah, ya. Jadi perhatikan nanti ini ya, kalau tadi text box counternya bisa ada tanda kurung kurung seperti ini ya, kurung siku ya. Ada yang tidak, perhatikan ya, mana yang menggunakan tanda tanda titik, mana tanda tanda seru ya, itu nanti diperhatikan, itu kuncinya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, sekarang tadi saya sudah janji bahwa kita akan bisa membuat eh, kalau misalkan nanti itu ada spasinya ya, ada spasinya di bawah gitu ya. Eh, nah ini ya, dengan blank lines ya. Nah ini tampilannya seperti ini, kurang lebih pada awalnya begitu kita pas di print preview. Nah, di sini dia ada blank line seperti ini ya. Wah, hebat juga ya. Terus ada macam-macam bisanya ya. Ya, ini pun kita buat contoh 5 ya. 5. Bagaimana caranya kita membuat ya? Kembali lagi kita hanya menggunakan trik yang tapi ini kayaknya sedikit lebih ribet ya. Oke, kita masuk ke sini. Ya, mudah-mudahan belum belum pusing ya. Ya karena cukup sederhana di sini ya. Nah, oke, kita masuk ke dalam print. Nah, jadi di sini karena banyak sekali contoh-contoh saya hapus saja biar yang tidak tidak berkaitan biar nanti hilang ya baru nanti saya tidak usah saya simpan ya biar kalian tidak bingung ya. Oke. Nah, pertama begini ya. Ya. Jadi intinya adalah bikin saja seperti ini ya. Kalian bisa print screen datanya ya. Saya sudah pelankan ya. Jadi di sini ya. Dari sini kita mulainya. Oke. Ini saya ambil dari sumbernya di sini. Kemudian masuk ke dalam private subdetail print. Ya. Ya, ini seperti ini. Ya, bisa di print. Jadi sini eh kita hanya sekarang membuat text spacernya. Text spacernya itu adalah sebenarnya apa ya ruang kosongnya nanti ya. Ya dibuat di sini seperti ini visible-nya dibuat true atau tidak ya. Next record-nya dibuat false ya. Nah, di sini saya jelaskan dari mana dapatnya ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah di sini ya. Ingat ya, integer lainnya dibuat 0, f blank-nya sampai dibuat false ya. Di sini dari sini ya. Ya, kita buat definisi variabelnya dulu ya. F blank next sama integer lain. Jadi ada di sini larinya. Oke, kemudian kita hanya mengikuti ini saja. Oke, jadi ada satu, dua, tiga. Ya, sedikit cukup panjang, tetapi eh, oke ya. Ya, sampai di sini sudah cukup jelas. Kita balik ke sini. Oke, nah di sini text box counternya ini angka satu, ya. Oke, ini kita hanya menggunakan ini ya, kalian tadi text box counter ya. Selebihnya tidak ada lagi, ya. Event on print, ya. Oke, kita hanya menggunakan dua variabel saja, f blank next sama integer lain. Ya, semuanya pakai integer. Ya, ya print count-nya memang udah dari aplikasinya. Oke, ya, ada bisa print screen sekali lagi dan kita lanjutkan ya. Jangan sampai nanti bilang, oh saya masih belum bisa gitu ya. Harus mencoba ya. Ya, tidak usah khawatir. Saya rasa sudah cukup jelas di sini. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Ya, ingat ya, hasilnya berada pada print preview. Oke, seperti ini ya.
Ya, kita zoom misalkan dengan agak besar sedikit ya. Ya, jadi setiap ada baris kelima dia akan membuat garis kosong. Oke, ini adalah trik-trik yang sangat unik dan menyenangkan untuk kita pelajari. Ternyata Microsoft Access itu sangat-sangat mudah sekali untuk dipelajarin ya, apalagi sudah ada tutorialnya. Jangan lupa share tutorial kami, kemudian like dan subscribe sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat yang sama ya. Dan jangan lupa selalu berikan feedback, berikan masukan, berikan challenge kepada kami untuk membuat video-video selanjutnya ya. Semoga ini menjadi ilmu ini menjadi berkah dan kita bisa menjadi lebih bersemangat untuk belajar dan bisa membuat aplikasi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa.